Ramon Tanque. Dari kesunyian menuju singgasana predator, sang raja yang datang dengan mahkota. Di tanah Parahyangan, di mana angin pegunungan berbisik, membawa kabar kemenangan. Harapan itu pernah datang selayaknya fajar yang menyingsing. Ia datang dari negeri seberang, membawa nama yang gagah. Ramon Tanque de Andrade Souza. Sebuah nama yang menjanjikan kekuatan, selayaknya kendaraan tempur baja yang tak terhentikan. Ia tidak datang dengan tangan hampa. Di pundaknya tersemat lencana emas dari tanah Khmer. Di Liga Kamboja bersama Visakha FC, ia adalah sang penguasa. Kakinya adalah titah, dan kepalanya adalah hukum bagi gawang-gawang lawan. 21 gol ia lesakkan, menjadikannya raja, top skor, sang penakluk yang dipuja. Ketika ia menjejakkan kaki di Bandung, ribuan pasang mata bobotoh menatapnya dengan binar asa. Mereka merindukan sosok predator, seorang pembunuh berdarah dingin di kotak penalti. Mereka mengira sang tank akan langsung melindas segala rintangan, meledakkan gawang lawan, semudah ia melakukannya di Kamboja. Namun, takdir terkadang menulis naskah dengan tinta yang kelam sebelum sampai pada bab kebahagiaan. Bandung bukanlah Kamboja. Dan harapan itu, perlahan tapi pasti, berubah menjadi beban yang menghimpit dada. Masa kelam. Kemarau di tanah basah. Transisi Ramon Tanque di Persib Bandung ternyata tidak seindah dongeng kedatangannya. Realitas di lapangan berbicara lain. Liga Indonesia dengan karakter permainan yang keras, cepat, dan penuh tekanan fisik seolah menjadi tembok tebal bagi striker asal Brasil ini. Mari kita melihat fakta yang terjadi di awal musim 2025. Selama 10 hingga 12 pekan pertama, nama Ramon Tanque seolah tenggelam. Statistik mencatat kekeringan yang mengkhawatirkan. Ia yang di Kamboja begitu mudah menemukan jaring gawang, tiba-tiba menjadi tumpul. Setiap kali ia berlari, bola seolah enggan bersahabat. Setiap tendangan yang ia lepaskan, entah melambung jauh ke angkasa atau membentur tiang yang bisu. Keraguan mulai merayap di tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Apakah ini striker yang kita beli? Di mana ketajamannya? Apakah ia hanya macan kertas? Tekanan itu nyata. Bayangkan beban psikologis seorang top skor yang tiba-tiba menjadi mandul. Di saat rekan-rekannya seperti William Barros atau Andrew Jung mulai menunjukkan taring, Ramon justru terpuruk dalam kesunyian. Media massa mulai membandingkan statistiknya. Raja Kamboja yang hilang arah di Bandung. Pelatih Bojan Hodak dalam ketenangannya terus memberikan pembelaan. Ia tidak memberikan ultimatum. Namun publik tahu, waktu bagi seorang striker asing sangatlah terbatas. Ramon Tanque berada di tepi jurang karirnya. Titik balik. Pecahnya telur sang naga. Namun, bukankah pelangi hanya muncul setelah badai yang paling gelap? Malam itu, tanggal 5 Desember 2025, menjadi saksi bisu kebangkitan sang raksasa tidur. Lawannya bukan sembarang tim, melainkan Borneo FC, sang pemuncak klasemen yang angkuh. GBLA bergemuruh, namun di hati Ramon, mungkin ada doa yang dipanjatkan dalam diam. Menit ke-40, sebuah momen yang akan dikenang. Umpan silang melayang indah dari kaki Beckham Putra, membelah udara malam Bandung. Bola itu mencari tuannya. Dan di sana, Ramon Tanque melompat. Bukan sekadar lompatan fisik,
melainkan lompatan iman. Tandukannya menghunjam deras. Jaring bergetar. Detik itu, waktu seolah berhenti. Ramon tidak sekadar mencetak gol, ia meledakkan bendungan frustrasi yang selama berbulan-bulan menahannya. Ia berlari, menutup wajah, berteriak ke langit. Bukan kesombongan yang terpancar, melainkan kelegaan yang luar biasa. Pecah telur itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah proklamasi bahwa sang tank belum berkarat. Ia telah kembali. Transformasi menjadi sang predator. Sejak gol perdana itu, keran gol Ramon Tanque seolah rusak, tak bisa ditutup lagi. Kepercayaan diri adalah bahan bakar utama bagi seorang penyerang, dan kini tangki bahan bakar Ramon telah penuh. Perhatikan bagaimana performanya melonjak drastis dalam kurun waktu singkat di bulan Desember. Setelah membobol gawang Borneo FC, ia tidak berhenti. Di kancah Asia, dalam ajang AFC Champions League 2, Ramon menjadi pahlawan. Gol tunggalnya ke gawang Bangkok United bukan hanya sekadar gol kemenangan, melainkan tiket emas yang meloloskan Persib Bandung ke babak 16 besar. Ia membuktikan bahwa kualitasnya tidak hanya berlaku di level domestik, tetapi juga di level kontinental. Puncak pembuktiannya terjadi pada laga melawan Bayangkara FC 21 Desember 2025. Di laga tersebut, Ramon bukan lagi pemain yang ragu-ragu. Ia bergerak liar, mencari ruang dengan insting pembunuh. 2 gol, sebuah brace ia sarangkan. Gol-gol tersebut lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari posisi yang tepat, finishing yang dingin, dan kekuatan fisik yang memang menjadi ciri khas julukan Tanque. Bojan Hodak pun tersenyum lebar, strateginya terbayar lunas. Ramon kini bukan lagi beban, ia adalah tumpuan. Ia telah berevolusi dari sekadar mantan top skor Liga Kamboja, menjadi predator utama Persib Bandung. Kini, lihatlah dia di tengah lapangan. Wajah yang dulu murung tertunduk lesu, kini tegak menantang matahari. Kakinya yang dulu berat melangkah, kini menari di antara barisan pertahanan lawan yang gemetar ketakutan. Ramon Tanque telah mengajarkan kita sebuah hikayat tentang kesabaran, bahwa bunga yang paling indah tidak mekar dalam semalam, bahwa baja yang terkuat harus ditempa dalam api keraguan yang paling panas. Dari Kamboja ia membawa janji, di Bandung ia sempat membelinya dengan air mata, dan kini ia melunasinya dengan pesta gol. Ia bukan lagi sekadar tamu, ia adalah maung. Ia adalah predator yang telah menemukan hutan barunya. Biarlah sejarah mencatat, Ramon Tanque tidak pernah gagal. Ia hanya sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat lebih tinggi. Dan sekarang, ketika aumannya terdengar, seluruh liga harus waspada. Karena sang tank telah menyalakan mesinnya, dan ia siap melindas siapa saja yang menghalangi jalan Pangeran Biru menuju tahta juara.